Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar di channel Fajar Lab. Dalam kesempatan kali ini, saya membuat prototipe web dashboard SOS yang terintegrasi dengan ESP8266. Oke, dalam kali ini simulasinya saya bagi menjadi 4 ya. Jadi alatnya nanti mensimulasikan dari keempat-empatnya ini. Jadi yang pertama yaitu perampokan. Ada gempa bumi, ada erupsi, dan potensi tsunami. Oke, kita akan membahas yang perampokan dulu. Jadi kasusnya seperti ini. Ya amit-amit ya, contohnya buat simulasi aja ya, maksudnya gitu. Jadi nggak beneran. Jadi ketika ada swalayan yang perampokan itu mungkin ya secara kejadian itu pasti dia perampoknya datang nodong pistol atau senjata tajam begitu ya. Lalu si operatornya itu tuh mau minta tolong lewat HP, nggak mungkin kan. Jadi mau nggak mau dia harus ada alternatif lain, yaitu tentunya tombol, seharusnya begitu ya, tombol yang ditaruh, yang menurut saya ditaruh di situ ya, yang dekat operator situ, jadi biar jangkauannya cepat begitu. Jadi yang saya tandai panah merah ke bawah, saya lingkarin itu posisi kiri atas, anggap saja itu tombolnya. Waktu dipencet nanti akan menginformasikan SOS perlu bantuan gitu di web dashboard SOS-nya. Jadi kurang lebih sesimpel itu sih. Jadi langsung aja si operatornya langsung pencet, dan webnya siapa yang megang gitu, maksudnya operatornya siapa ya. Kita simulasikan seperti ini ya. Webnya nanti yang memegang adalah, anggap aja itu petugas keamanan setempat begitu ya, entah itu polisi, security, atau pos gambling. Anggap aja simulasinya seperti itu ya. Jadi ketika nanti dipencet, itu akan menginformasikan ke mereka bahwa nanti ada alarm berbunyi begitu di aplikasinya untuk meminta pertolongan, dan langsung menginformasikan lokasi kejadiannya di mana begitu. Oke, selanjutnya yang gempa bumi. Gempa bumi itu seperti ini. Jadi secara saya tuh sebagai orang teknis ya, mungkin secara ilmunya kayak ilmu untuk bencana alam begitu kurang paham. Cuma yang penting secara teknis, yang penting ada parameternya, yaitu ketika ada getaran gitu, getaran yang cukup untuk menyalakan sensornya, untuk mendeteksi, cukup untuk agar terdeteksi oleh sensornya begitu ya getaran. Langsung si sensornya ini akan mengirimkan data ke tower terdekat agar dikirim ke server begitu, dan menginformasikan ke dashboard bahwa di sini ada gempa bumi begitu. Kita agak ngawang-ngawang gitu ya, anggap aja seperti itu. Jadi namanya masih prototype, jadi ini agak konsep-konsep begitu ya. Selanjutnya ada erupsi. Nah itu erupsinya itu seperti ini ya, anggap aja kan namanya gunung ya, gunung meletus itu kan pasti sebelum meletus ada gempanya gitu. Biasanya seperti itu, saya bukan sok tahu, tapi biasanya itu kalau dengar-dengar berita begitu. Saya sebagai orang teknis, jadi anggap aja itu kemungkinan yang ditaruh sensor ya di sekitar gunungnya ya, tanda merah-merah itu. Jadi aktivitas vulkanik, guys, keren, aktivitas vulkanik. Ya pokoknya begitu ya, ada gempa begitu. Pokoknya ada gempa, ada erupsi gitu. Nanti sama sensor yang saya titik-titikin, yang gunung itu, yang ada bawahnya ada merah tuh, anggap aja itu sensor-sensornya itu akan mengirimkan data yang dikirim melalui radio gitu, long range radio. Anggap aja ini ESP-nya itu sebagai gateway atau penerima di towernya. Nah, sensornya itu sebagai radio RF-nya, yaitu tugasnya hanya mengirimkan transmit data ke ESP. ESP tugasnya mengirimkan data ke server melalui protokol MQTT gitu. Selanjutnya potensi tsunami-nya. Nah, begini ya, anggap aja ya, saya belajarnya kan kalau tsunami sebagai orang biasa kan gitu. Namanya tsunami kan saya baca-baca di referensi online begitu kan. Awalnya atau awal mulanya itu tuh pasti surutnya lebih dari biasanya, surut banget begitu ya. Jadi benar-benar sampai kerang-kerang, sampai
kelihatan semua karang-karangnya gitu. Jadi nggak seperti biasanya. Nah, kita anggap aja tuh sensornya sudah kita pasang dengan resistansi atau batasan-batasan minimum. Ketika ini sudah melewati batas, ini yang merah-merah saya di pinggir pantai ini, yang ada 2 ini, anggap aja itu sensornya ya. Jadi ketika sensornya itu tuh sudah nggak terbaca air lautnya atau sudah kering begitu, langsung menginformasikan ke tower terdekat atau ke ESP-nya. Begitu ya, langsung ESP-nya akan mengirim ke server begitu, akan menginformasikan bahwa bisa jadi menjadi potensi tsunami begitu. Biasanya tsunami kan ada gempa juga sih sebenarnya, ada gempa terlebih dahulu, lalu beberapa 15-30 menit kemudian akan disusul dengan ombak tinggi. Setelah gempa itu akan disusul dengan surut dulu terlebih dahulu. Setelah surut banget, lalu muncullah riak-riak kecil, lalu mulailah ombak besar begitu. Mungkin ya. Saya sih kurang lebih seperti itu ya. Mohon maaf ya teman-teman, ngasal aja saya carinya di referensi, dan mungkin kan berita-berita biasanya ngabarinnya begitu tuh. Oke, selanjutnya saya akan mempraktekkan ya, mensimulasikan dari yang contoh pertama yaitu perampokan. Oke. Nah, ini webnya. Nah, seperti inilah sebelah kiri itu ya, gambar map Indonesia tercinta gini ya. Oke. Nah, di sini mapnya begini gitu. Jadi saya menggunakan base map gratisan yaitu OpenStreetMap. Nah, untuk di sini library ini saya menggunakan OpenStreetMap. Nah, dan juga di sini ada apa ini? Ada di bawahnya itu ada signal, event, location, date time, sama crash ini aksi ya, action ya. Signal ini adalah nantinya itu berisi SOS gitu ya, buat simbol aja ya. Jadi buat ilustrasi aja, ini nanti ada simbol gitu, ada icon gitu, icon SOS begitu. Eventnya kejadiannya apa? Itu tadi kan ada 4 nih. Ada perampokan, gempa bumi, erupsi, potensi tsunami, itu nanti akan berada di event begitu. Locationnya nanti langsung ngasih tahu dari lokasinya dan juga fotonya. Nanti ada fotonya sebelah sini, ada tanggal dan jam ya di sini, dan juga tombol. Oke. Lanjut saja kita praktekkan sini. Oke. Oh iya, saya mau jelaskan bahwa ini saya menggunakan Node.js ya, backend-nya ya. Bagi teman-teman yang mungkin pengen belajar web ya, kebetulan ini saya menggunakan Node.js. Jadi, dan untuk compile HTML-nya itu saya Webpack ya, saya menggunakan Webpack begitu ya. Jadi jangan khawatir, nanti saya share itu tuh dari source code-nya dan juga hasil compile-nya. Jadi langsung teman-teman bisa langsung pakai hasil dari compile dari Webpack-nya tadi begitu. Oke. Selanjutnya saya akan mengilustrasikan ini, bukan ilustrasikan, kita coba mempraktekkan. Oke, kita praktekkan terlebih dahulu. Ini saya coba biar fokus dulu. Oke. Nah, ini komponen seperti biasa ya. Ini saya menggunakan Node MCU. Nah, ini 1.0 nih. Terus ini saya ilustrasikan, ada SOS, ada probe earthquake atau sensor gempa, ada probe eruption ya, sensor-sensor yang di Gunung Merapi tadi, yang gunung berapi, dan probe untuk tsunami begitu. Jadi itu nanti saya akan menjelaskan konsepnya. Jadi pengiriman datanya seperti apa nanti ya setelah kita praktekkan ini. Oke, yang pertama SOS. Ini SOS itu kita ini ya, kita kembali ke yang contoh yang kiri atas yang perampokan. Jadi kita akan coba pencet SOS. Jadi pas waktu perampokan langsung kita pencet. Oke. Alarm berbunyi, kita matikan terlebih dahulu ya. Ini alarmnya kan cukup berisik ya, saya matikan dahulu. Nah, di sini jelas ya, jadi lokasinya langsung ada efek begini nih, radar begini ya.
Nah, kita langsung ke lokasinya, tinggal pencet location. Nah, dikasih tahu lokasinya ini. Nah, selanjutnya ya tergantung si yang punya aplikasi ini, baik petugas keamanan, pos kampleng atau yang lainnya, nanti gimana caranya agar menolong orang yang membutuhkan bantuan yang mengirimkan signal SOS tadi, begitu ya. Di sini nih, maksud saya gitu tadi itu begini ya, signal itu ada logo klip biar meriah aja. Ini event robbery perampokan, ini lokasinya. Nanti tinggal klik aja langsung menuju ke lokasi kejadiannya. Oke. Selanjutnya jam dan tanggal. Ini kejadiannya. Nah, sama aja ya, ini diklik langsung menuju ke lokasi, ada fix sama pas. Apa itu fix sama pas? Ini tuh saya secara gimana ya, secara ilustrasi aja ya. Fix itu tuh maksudnya ketika kejadiannya ini sudah selesai, ya tinggal pencet tombol fix aja gitu, maksudnya sudah selesai. Pas itu apa? Maksudnya itu diabaikan itu ya. Jadi ketika terjadi kesalahan sistem atau prank begitu, bukan prank, nggak mungkin ngeprank ya maksudnya. Takutnya ada yang iseng begitu ya, iseng-iseng mencet tombol begitu ya, atau enggak sengaja nggak kepencet begitu. Jadi ada tombol lain, yaitu tombol ini abaikan, ini pas ini ya. Oke. Jadi kok tahu lokasi alamatnya di sini? Sebenarnya ini saya itu menggambarkan ini ya, sebetulnya nggak cuma aplikasi free gratis begitu, tapi ini lebih ke orang tersebut harus berlangganan terlebih dahulu ya. Jadi orang tersebut harus berlangganan. Jadi orang ini harus terdaftar. Kenapa kok nggak gratis? Begini, karena saya sistemnya itu seperti ini. Jadi mencoba untuk mendisiplinkan data terlebih dahulu. Oke. Jadi supaya data itu valid. Jadi takutnya kalau orang cuma ngeprank begitu, kalau gratis kan bisa iseng-iseng kan, kasihan nanti ini bener apa enggak begitu. Jadi mau nggak mau harus registrasi terlebih dahulu dengan data yang valid begitu. Jadi dengan adanya data yang valid, ketika ada alert begini bisa dipertanggungjawabkan begitu, bahwa ini signalnya benar atau enggak. Kalau enggak benar, ya terpiksa mungkin ada error begitu ya, atau ada kerusakan atau lain sebagainya. Kalau ya atau benar, memang ya harus segera ditolong begitu ya. Oke. Selanjutnya untuk ilustrasi berikutnya, yaitu tentang gempa bumi. Oke, kalau yang gempa bumi, probe earthquake ini ya anggap aja ini sensor gempa bumi ya, sensor getaran begitu ya, dipasang berbagai tempat. Contohnya ada 4 sensor getaran. Kita nggak cuma satu ya, takutnya kalau satu itu kalau satu digoyang-goyang orang iseng itu kan, wah ada gempa, terkirim sensornya error ya. Nah, dengan adanya 4, ketika empat-empatnya itu mengirimkan signal bersamaan begitu dan ditangkap oleh tower atau gateway-nya, anggap aja itu sebagai data yang valid gitu. Kita programnya seperti itu ya. Kita membayangkannya seperti itu. Jadi 4 sensor itu supaya memvalidkan data. Jadi anggap aja seperti itu ya. Kita ada gempa, datanya dari 4 itu benar-benar bergoyang semuanya, berarti itu benar-benar gempa gitu. Oke, kita langsung aja pencet. Nah, oke. Mohon maaf teman-teman, ini berisik, jadi saya harus matikan terlebih dahulu. Nah, ini ada gempa di Selat Malaka, tepatnya di Pantai Lewe gitu ya, dengan koordinat Lotlang. Apa ini? Iya, Lotlang ya, ini Lotlang seperti ini. Nah, lokasinya koordinatnya di 6.86 sampai 95 dan 95.35 ini ya. Lokasinya ada di sini, di ujung sini. Oke. Ini namanya simulasi ya, tapi secara teknis itu berbagai macam cara ya bisa dilakukan kan. Namanya kan jauh kan. Dan sensornya seperti gimana kan, itu nanti tinggal teknisnya aja. Contohnya pakai LoRa, baterainya khusus yang mengapung di laut, yang selalu memonitor aktivitas laut ini begitu. Dan ini akan mengirimkan entah melalui
satelit atau melalui radio peer to peer begitu, atau teknik change, atau jadi antar device itu akan menginformasikan satu sama lainnya dan sampai mengirimkan ke tower terdekat begitu ya. Itu teknisnya begitu. Anggap aja ya ini langsung aja terkirim ke server contohnya begitu ya. Oke. Nah, ini anggap aja ini yang megang nih manajemen dashboard, bukan manajemen, ini dashboard SOS-nya itu adalah orang yang berkecimpung di ya apa ya ibaratnya ya SAR gitu ya. Bukan SAR ya, pokoknya yang terkait dengan penanggulangan bencana begitu. Saya nggak begitu pandai-pandai ini ya, nyari-nyari kata ya, pokoknya penanggulangan bencana begitu. Oke. Selanjutnya apa ya tadi? Erupsi. Nah, begitu. Ini erupsinya ya ada 4 titik. Yang kebaca itu sensornya ya ditanam ke 4 titik ini ya. Sama juga itu akan mengkonfirmasi jika memang benar-benar valid datanya dikirim ke server. Kita coba ya. Kita pencet probe eruption. Anggap aja ini sensornya ya. Ini sensornya. Ini sensornya terjadi ketika ada kejadian begituan. Nah, kita langsung aja ke ini. Kejadiannya di lokasinya Gunung Galunggung ya. Kita langsung ke lokasinya mana ini? Ada di sini. Nah, gitu di sini terjadi entah itu gempa atau macam-macam ya namanya parameter kan. Ya, saya kurang paham tapi parameter yang anggap aja saya titik di sini itu anggap aja gempa begitu, namanya erupsi mungkin gempa terlebih dahulu atau gempanya makin sering begitu ya kan, macam banyak alat probe untuk menganalisa aktivitas vulkanik dari gunung tersebut. Oke. Selanjutnya apa ya tadi ya? Selanjutnya itu adalah potensi tsunami. Ya, begitu sama aja. Probe-nya ditanam di pinggir tepian pantai begitu, dimana itu sudah anggap aja itu kita udah ukur sebagai batas minim batas ketika surut begitu ya. Kalau toleransinya lebih dari surut seperti biasanya, langsung menginformasikan dari sensor ini ke tower terdekat bahwa kemungkinan adanya potensi tsunami begitu. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu ya ilustrasinya ya. Jadi ini hanya prototype. Jadi namanya pengembangan ya nanti bisa berbagai macam cara ya. Tapi namanya prototype. Konsepnya seperti itu. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pemrogramannya ya. Oke, pemrogramannya untuk yang ini. Arduino-nya gitu. Arduino-nya itu editornya ya, tapi kontrolernya saya menggunakan ESP karena udah ada WiFi-nya. Kalau Arduino kan belum, kita cari yang udah ada WiFi-nya gitu. Oke, di sini kurang lebih seperti ini ya. Ini ada 4 sampel, anggap aja ini probe gitu. Yang SOS ini anggap aja switch tombol tadi. Oke, di sini saya menggunakan PubSub client yang library-nya ya. Oke, ini SSID password WiFi saya di rumah. Selanjutnya ini adalah layanan broker untuk MQTT, tepatnya MQTT versi 3.1.1 atau MQTT versi 4 begitu ya. Ini portnya port 1883. Oke. Ini ya variabelnya. Jadi buat nandain aja, buat simulasi pin D0, D1, D2, D3 kita inisialisasi terlebih dahulu nih sebagai pin SOS, gempa bumi, eruption, dan tsunami begitu. Oke, ini input pull up biar height ya, itu defaultnya.
Nah, seperti ini simpel aja kok. Jadi kalau teman-teman mau nyoba iseng-iseng ya silahkan. Mungkin coba-coba begitu, atau mungkin mengembangkan prototipenya begitu, atau mungkin dipakai buat teman-teman yang lagi skripsi kuliah gitu ya, bisa juga. Kalau belum ada yang pakai loh ya. Jadi saya membuat ini tuh buat iseng-iseng aja begitu ya. Jadi supaya ada gambaran jika teman-teman mau bikin project apa begitu. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin kalau ada yang kurang jelas silahkan langsung aja tulis pertanyaan, kritik, saran langsung aja di kolom komentar. Oke, jika video ini bermanfaat silahkan share ke sosial media atau ke teman-teman lainnya supaya channel ini lebih dikenal dan sayangnya lebih bersemangat lagi memberikan sampel-sampel proyek untuk teman-teman semuanya. Ya begitulah ya, supaya amal jariah gitu. Ngumpulin pelan-pelan. Oke, mohon maaf jika ada salah kata, saya mohon maaf jika ada penjelasannya yang kurang jelas, belum jelas, atau mungkin terlalu teknis, saya mohon maaf. Dan juga pengambilan gambar jika masih belum jelas ya saya mohon maaf, saya menggunakan streaming. Kebetulan saya pengen mau pakai ini loh, apa namanya, yang harganya Logitech itu yang 4K begitu biar kelihatan jelas, tapi harganya aduh luar biasa ya. Ya insya Allah ada rezeki nanti ganti itu. Oke, jangan lupa tekan subscribe biar langsung notifikasinya ketika ada project-project terbaru atau video terbaru dari channel Fajar Rap langsung muncul di HP teman-teman. Oke, langsung teman-teman klik dan teman-teman bisa langsung up to date, bisa langsung update videonya. Itu mungkin siapa tahu teman-teman lagi pusing bikin project apa atau muncul notifikasi, wah ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih telah meluangkan waktunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.